Penderitaan batin itu tak dapat terhindarkan ketika suami dan anak-anakku meninggal dalam kecelakaan mobil di Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. 3 anakku mati di tempat, sedangkan suamiku terjepit di mesin dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Hanya aku yang selamat dan bisa sembuh dengan luka-luka berat di rumah sakit. Namun, 1 kakiku diamputasi dan aku hidup dengan 1 tongkat titanium. Jika tidak takut akan dosa, rasanya aku akan melakukan tindakan bunuh diri saja. Namun sadar bahwa mati bunuh diri itu dilaknat Allah, maka aku tidak jadi melakukannya. Hidupku menjadi begitu hampa, kosong, dan tak punya arti apa-apa. Secara mendadak aku kehilangan semangat hidup. Semua familiku meneduhkan hatiku, membujuk agar aku bersabar menghadapi kenyataan berat ini. Ya, aku dapat bersabar, namun bila mengingat peristiwa mengerikan itu, aku menangis lagi dan stres terus-menerus. Secara perlahan tapi pasti, lama-kelamaan aku kehilangan semangat juang dan kehilangan selera makan. Bahkan yang lebih parah, aku kehilangan semangat sembuh. Untuk itu tubuhku drastis turun dan aku jadi menderita suatu penyakit kurang gizi. Dari 56 kg kini berubah hanya 45 kg. Kurus kering bagaikan tengkorak hidup. Mamaku berusaha meneduhkan hatiku. Papaku berusaha membujuk aku agar dapat kembali hidup normal. Namun upaya mereka itu sia-sia. Terasa hampa dan tidak ada gerinjang sama sekali di batinku yang terluka. Bayangkan, semua orang yang kucintai diambil secara serentak dalam hitungan detik dalam tragedi kecelakaan lalu lintas yang sangat mengerikan. Tertekan, stres, dan depresi, hal itulah yang aku hadapi. Maka Arkian, demikian kehidupan setelah itu. Hampa, kosong, dan terasa sia-sia. Dunia rasanya sudah bubar dan langit seakan segera menjadi runtuh. Hanyalah ibuku dan ayahku yang tersisa, dan mereka sangat memperhatikan keadaanku ini. Anakku, ibu sangat mengerti perasaan hati dan kegundahan batinmu setelah semua yang dekat dengan dirimu dan engkau cintai meninggal dunia. Apalagi mereka pergi dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Mama memahami dan sangat mengerti perasaanmu, nak. Tapi kita harus ikhlas, harus merelakan apa yang diputuskan oleh Tuhan untuk kita. Bersabarlah dan janganlah sekali-kali bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Lirih ibuku sambil menangis. Aku makin menangis dan menjatuhkan diri di pelukan ibuku, salah satu dari 2 orang yang aku punya saat ini. Setelah aku tertidur di pangkuan ibu dalam keadaan lelah menangis, tiba-tiba datang seorang lelaki tua berambut ubanan dan berjanggut panjang di dalam mimpiku. Lelaki itu mengundang aku ke rumahnya. Rumahnya di Lobang Jepang, Ngarai, Sianok, Sumatera Barat. Mimpi itu berulang kali datang dan aku dituntut untuk segera ke rumahnya di Lobang Jepang. Pergilah kau ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan masuklah engkau ke Lobang Jepang. Lobang Jepang itu adalah sebuah lorong panjang, kedalaman dan panjang lorong itu 115 meter. Lobang Jepang adalah lokasi pembantaian warga pribumi oleh tentara Jepang zaman penjajahan. Lokasi lobang itu ada di Ngarai, Sianok, Sumatera Barat yang dibangun oleh Jepang pada tahun 1942. Aku yang membuat lobang, aku pula yang dikubur di situ. Bisik arwah kakek buyut Muaro Saketi, gaib Lobang Jepang kepadaku. Tengah malam Jumat Kliwon nanti kau akan bertemu kakek buyut Muaro Saketi. Kakekmu yang dibantai Jepang di situ. Kakekmu akan maujud menemuimu dan memberimu jimat sakti mandraguna untuk benteng kehidupan. Berangkatlah secepatnya sebelum waktunya berakhir. Desis Kanjeng Gusti Agung Gunanjar, 78 tahun guru spiritualku kepadaku. Berdasarkan wisik yang diterimanya,
Kanjeng Gusti Agung Paranormal Mumpuni di Banten ini menyuruhku segera masuk ke lubang Jepang di Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ngarai Sianok suatu lembah bersejarah yang indah yang banyak memberikan inspirasi pada pelukis top dunia karena pemandangan yang begitu anggun. Mulanya aku agak ragu menjalankan perintah Kanjeng Gusti Agung yang aneh ini. Tetapi setelah dia menjamin bahwa aku akan sukses keluar dari kesulitan setelah ke lubang Jepang, maka aku pun menimbang-nimbang juga untuk pergi. Apalagi setelah teman baikku Mariana 54 tahun mendukung aku untuk berangkat. Bahkan Mariana diam-diam telah membelikan aku tiket pesawat pulang pergi ke Padang dan ongkos bis menuju Ngarai Sianok. Saya sangat mendukung penuh kamu mau ritual ke sana. Insya Allah kamu akan keluar dari kesulitan ini dan hidupmu akan normal kembali, kata Mariana kepadaku. Selama 10 tahun bekerja, Mariana ternyata punya banyak deposito dan tabungan di bank dan dia akan mendukungku dengan uangnya untuk aku berada selama seminggu di Ngarai Sianok yang gaib. Ngarai Sianok memang pemandangan alam perbukitan dan perladangan yang indah. Kata pelukis Jaya Kesuma 89 tahun, Allah tersenyum ketika menciptakan Ngarai Sianok, alam terindah di dunia yang tiada tandingannya. Untuk itulah maka pelukis naturalis ekspresionis itu bermukim lama di hutan Ngarai Sianok dengan ratusan kanvasnya untuk melukis langsung pemandangan Ngarai Sianok. Kini pelukis energik di usia senja itu bermukim di Amsterdam dan menjadi pelukis tetap di Abnermo Bank of Netherlands. Karena aku tidak punya famili di sini, maka aku membangun tenda di hutan Kaulang, bagian utara Ngarai Sianok. Aku tinggal di bawah pohon tua umur ribuan tahun. Sebuah pohon angsana yang ditanam oleh tentara Jepang pada tahun 1943 saat Jepang masih menjajah Indonesia. Malam Jumat Pon yang sunyi, aku masuk gua Jepang pukul 23.45. Aku hanya menenteng senter 12 baterai untuk menerangi jalan. Ada rasa takut? Tentu saja ada. Maklumlah, aku hanya perempuan lemah yang ringkih, kurus, dan lemas. Badanku terasa melayang saat angin di dalam goa yang entah datangnya dari mana menghisap aku. Angin yang mendorong tubuhku yang lemah itu menuju beberapa ratus meter ke dalam goa Jepang. Dengan membaca ayat-ayat suci, aku terus mengikuti arus ke dalam. Mulutku terus berkomat-kamit berzikir dan menyebut nama Allah, Tuhanku, agar perjalanan misterius ini dibimbingnya, juga direstui, karena bukanlah perjalanan syirik, musyrik yang menduakannya, yang haram bagi pemeluk agama Islam. Kurang lebih 100 meter lebih sedikit aku di dalam goa. Tiba-tiba aku kehilangan keseimbangan. Pandanganku hitam kelam dan tubuhku terjatuh. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba aku terbangun ke dalam suatu daerah yang asing. Sebuah ruangan kerajaan yang sangat megah dengan perhiasan serba kristal, porselin Samudra Hindia dan lampu-lampu emas di dalamnya. Sementara kursi dan sofa kerajaan itu serba luks, indah dan empuk. Aku duduk di sofa berdasarkan perintah Bunda Ayu Marta, pemimpin rumah tangga kerajaan misterius itu. Duduk dulu di sofa ini, saya akan membuatkan kamu minuman yang enak, dan nanti Tuan Raja dan anak-anaknya akan menemui kamu di ruangan ini. Bersabarlah dulu ya, kata Bunda Ayu Marta sambil berlalu ke ruangan belakang istana kerajaan antah berantah itu. Perempuan yang mirip artis film Susana yang nampak cantik dan muda walau di usia tua itu sangat cepat berjalan ke belakang. Kecepatannya mungkin 40 km per jam. Setelah Mbok Emban menghilang, aku mendengarkan alunan musik dari selatan kerajaan. Lagu Sumatera Barat dengan instrumen musik gitar klasik. Lagu berjudul Ngarai Sianok. Selama menunggu di sofa kerajaan itu, aku melihat-lihat ke sekeliling ruang tamu kerajaan.
Aku melihat foto-foto raja tempo dulu dalam bentuk sketsa lukisan, juga menyaksikan relief yang nyeni, gambar kolase yang anggun, dan lukisan mahakarya klasik, karya Leonardo da Vinci, lukisan Van Gogh, Picasso, dan Affandi, Sujoyono, juga Basuki Abdullah. Kurang lebih setengah jam aku menunggu Bunda Ayu Marta datang lagi dengan 2 pembantu yang menenteng minuman segar. Pembantu yang satu lagi menenteng nampan buah dan makanan yang nampak lezat sekali. Semua makanan dan minuman diletakkan di meja dan aku dipersilahkan menikmati. Silahkan dimakan, diminum makanan dan minumannya yang disediakan, ajak Bunda Ayu Marta kepadaku. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Jangan repot-repot, Bu, imbuhku berbahasa basi. Ah, tidak repot kok. Di kerajaan ini sudah tersedia makanan dan minuman dan selalu ada. Yang harus ada untuk Tuan Raja dan putra mahkota serta anak-anaknya, desis Bunda Ayu Marta sambil tersenyum manis. Setelah aku meminum orange juice dan menyantap kue lapis legit, tiba-tiba Raja keluar dari kamarnya. Tidak berapa lama kemudian, 3 putra mahkota juga keluar mengikuti Tuan Raja. Jantungku berdebar hebat dan kulit tubuhku merinding dan mataku nanar seakan tidak percaya dengan apa yang aku lihat saat itu. Tuan Raja tidak lain daripada suamiku yang meninggalkan aku karena kecelakaan lalu lintas di tol Jakarta Bogor. Sedangkan 3 putra mahkota adalah 3 anakku yang semuanya mengenakan pakaian kerajaan. Namun rupa mereka tidak berubah sama sekali dibanding saat mereka terakhir kali hidup di dunia. Tuan Raja, suamiku Bang Fauzi Arya, langsung mengenalku. Dia menghambur kepadaku dan memelukku dengan erat. Aku juga memeluk dirinya dengan erat dan bersama air mata yang tak tertahan tumpah. Setelah itu anakku juga menyerbuku. Ketiganya memeluk aku dan menciumi pipiku. Aku juga menciumi pipi mereka dan membelai rambut mereka yang lebat. Aku sangat rindu dan merindukan mereka. Hari itu aku benar-benar bahagia, sumringah dan terbahagia dibanding kebahagiaan lain yang pernah aku alami. Mama, Mama, kami merindukan Mama, teriak Adi Kesuma, anakku tertua. Setelah itu anakku kedua, Hendra Saputra, juga menangis di bahuku. Dia berteriak Mama, Mama, dan menyatakan betapa rasa rindunya dia kepadaku. Anak bungsuku perempuan, Denisa Savitri, menangis terseduh-sedak. Dia memeluk erat pinggangku, berteriak Mama, dan menyatakan tidak ingin pisah lagi denganku. Aku diharapkannya agar tetap tinggal di dalam kerajaan itu dan hidup bersama mereka beramai-ramai di situ. Mbok Emban hanya tersenyum, kaku berdiri sambil berurai air mata terharu. Mbok Emban terharu melihat pertemuan yang muskil dan misterius itu. Dalam pertemuan itu, suami dan 3 anakku masing-masing memberikan 1 cincin kepadaku. Semuanya cincin itu 4 kuterima dan mereka mengenakannya sendiri di jariku. 2 cincin di jari kiri dan 2 cincin di jari kanan. Semua cincin itu dilengkapi dengan batu king safir, batu berkelir biru laut yang anggun, yang belakangan saya tahu dari Ngarai Sianok. Padahal di Ngarai Sianok secara fisik tidak ada deposit batu akik, apalagi batu mulia king safir. Tapi begitulah dunia gaib, yang kita tidak bisa mengukurnya secara matematika dan fisika. Semua itu bisa ada, kendati secara fisik tidak pernah kita bisa lihat ada. Kami berkumpul ternyata hanya sebentar. Padahal dalam hitungan dunia, aku berada di dalam kerajaan itu selama 7 hari. Aku masuk malam Jumat, keluar lagi hari Jumat, pas menjelang bapak-bapak merayap ke masjid untuk sholat Jumat pukul 12 siang. Anak-anakku sebenarnya melarang aku pergi dari kerajaan, tetapi suamiku mengatakan, aku belum meninggal dunia dan aku harus pergi ke dunia. Aku sangat sedih berpisah dengan anak-anak dan suamiku. Tetapi aku harus pergi buru-buru karena tempoku sudah habis di kerajaan itu. Dalam hitungan detik, aku tersadar dan kembali ke gua Jepang yang pengap dan gelap.
Pada saat tersadar, aku masih di dunia. Aku bertemu dengan kakek buyutku yang dibunuh oleh tentara Jepang dan dikubur hidup-hidup di situ. Kakek buyutku Datuk Muaro Saketi. Kakek membelai rambutku dan mengurut kakiku yang diamputasi. Sabar ya nak, sabar. Banyaklah berserah kepada Allah dan rajinlah berzikir, ungkap kakek Saketi yang setelah itu memberiku minuman air bening yang kuyakin dari kebeningan air alam gaib di Goa Jepang. Sesampainya di Jakarta, aku menemui guru spiritualku. Keempat cincin di jariku dibuka dan dilihat secara supramistik. Alhamdulillah, ternyata cincin itu adalah jimat sakti, bisa membantu kelancaran usaha, kerejekian, dan karisma. Jangan abaikan batu cincin ini, simpan dengan baik dan jika perlu, pakailah jika mau membantu orang yang butuh pertolonganmu, kata guruku Kanjeng Gusti Agung Gunanjar sambil berkomat kamit, berbicara dengan pendamping gaibnya, 17 jin Al-Kabir dari Hadramaut Timur Tengah. Tentang pertemuanku dengan suami dan 3 anakku dalam kerajaan agung, Kanjeng Gusti menyebut suami dan 3 anakku ada di dalam alam barzah karena perbuatan baik dan pahala mereka yang banyak selama hidup. Maka mereka di alam barzah yang indah, alam mirip kerajaan yang anggun dan megah. Jika aku mau bertemu lagi ke alam itu, aku dianjurkan datang lagi ke Goa Jepang dan membaca mantra-mantra tertentu yang telah dititipkan oleh kakek buyut Datuk Muaro Saketi. Dengan mantra Muaro Saketi, aku akan membuka pintu alam gaib, masuk ke kerajaan di mana di situ ada suami dan 3 anakku yang kucintai. Bila aku mati nanti, kata guruku, aku juga akan masuk di kerajaan itu dan menjadi permaisuri keraton gaib. Tapi jika aku beramal baik dan banyak pahala selama hidup, jika tidak, banyak buruknya, maka aku tidak akan masuk ke kerajaan itu. Jangankan masuk, mencium bau keraton pun tidak akan bisa aku lakukan. Tidak dapat melihat keraton dan tidak mendekati kerajaan itu sama sekali. Aku akan terlempar di dunia lain yang jauh, yang bisa saja gulungan ombak, api tektonik yang membakar tubuh kamu hingga meleleh. Maka itu, berbuat baiklah sesama manusia dan bertauhidlah yang intensif kepada Allah, desis Kanjeng Gusti kepadaku. Kanjeng Gusti mengatakan ada mantra pembuka pintu keraton gaib dan aku dapat setiap saat masuk menemui keluargaku, menjadi bagian dari keraton kerajaan. Kalaupun tidak dapat menjadi anggota tetap karena belum mati secara klinis, mati secara tetap. Kisah ini diceritakan oleh Nyonya Fauzi.